koran yang dijadikan bungkus kacang pun masih dibaca beritanya. Kalau dulu begitu Iya, ya kan karena iya, memang nggak iya. pernah dapat informasi ini Iya, ya. Mas Yakub ini kan Aduh. lahirnya dari aktivis ya. Ya, pasti tulisan awalnya itu kan Pokoknya yang pokoknya ya gitu itulah kan. Bang. Tapi begitu masuk di dunia ranah bisnis, ternyata harus direm ya. Apa perbedaannya, Mas? Yang harus kita tahu dan kita pahami bahwa transaksi digital untuk platform semua media digital Ya. itu Indonesia 2024 itu menyumbang 90 miliar US dollar. Ya, itu angka yang luar biasa ya. Putarannya ya. Ya. Dan untuk media cyber itu menyumbang 20,22 atau 21%. Oke. Ya, dari nilai itu. Tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Mari Bicara Konten Media Kaltim. Kali ini kita kedatangan dua tamu menarik ya. Sesuai temanya. Tema kita hari ini adalah cuan dari bisnis media online. Ya sudah pasti yang kita undang orang-orang yang ada yang berkecimpung di dunia media online. Jadi kita coba nanti tanya soal bagaimana tantangannya dan bagaimana perkembangannya. Nah untuk itu kita kenalan dulu sama narasumber kita. Samping saya ada Mas Wiwit Marhendra. Mas Wiwit Marhendra ya? Marhendra. Ya. Mas Wiwit Marhendra. Jangan salah, bukan Mahendra. Mahendra. Ya, Wijaya juga. Ada Mas Wiwit Marhendra Wijaya. Ya. Wis. Padahal selama ini saya taunya Mas Wiwit Mahendra. Ya Mas Wiwit ini akrabnya dipanggil Mas Wiwit ya Mas ya. Ya Mas Wiwit ini selain owner daripada Viva Borneo.com juga sekarang dipercaya oleh teman-teman pengusaha media sebagai ketua SMSI Kaltim Mas ya. Oke. SMS Serikat Media Cyber Indonesia. Oke. Di sampingnya ada Mas Yakub. Oke, sehat ya Mas Yakub ya? Wah, sehat banget nih. Mas Yakub ini nama lengkapnya Mas Yakub Anani. Ya. Jadi beliau ini owner dari arusbawah.com. Ya, arusbawah.co. Arusbawah.co. Ya. Arusbawah.co. Oh, nggak pakai M. Arusbawah.co. Yang kebetulan juga dipercaya sama teman-teman pengusaha media sebagai sekretaris SMSI. Wah, ini sudah duetnya nih. Ya. Nah, oke. Kita coba kenal lebih jauh. Kita coba kenal lebih jauh dulu sama para narasumber kita. Mas Wiwit ini kan kalau saya lihat sudah merupakan senior nih di dunia jurnalistik Kaltim ya. Atau mungkin teman-teman yang bilang gitu ya. Mungkin orang-orang cuma langsung melihat dari aja Mas. Oh, Mas Wiwit. Mungkin lama. Sudah lama gitu. Yang menarik itu sebenarnya ya kan orang itu kan taunya bisnis media online. Orang taunya media online itu adalah pemberitaan yang dikemas secara online. Ya. Gitu. Kalau orang awam, nggak usah jauh, keluarga saya menilai apa yang dikerjakan sama teman-teman media online ini hal yang ringan menurut mereka. Karena hanya sekedar menulis dan menyampaikan di online dan udah gitu. Tinggal menunggu tren. Padahal kan mereka nggak tahu tuh seperti bagaimana prosesnya seperti apa gitu kan. Ya. Mas Wiwit, kalau boleh tahu, Mas Wiwit ini awalnya berkecimpung di dunia media itu sejak kapan? Kalau di media saya sebetulnya dari tahun 97. 97 Mas ya? 97, tapi waktu itu di media cetak dan itu di surat kabar mingguan. Mimbar Masyarakat. Oh, oke. Mimbar Masyarakat itu punya Kaltim? Punya Kaltim, penulisnya Pak Alwi AS. Jadi Mimbar Masyarakatnya sebetulnya tokoh-tokoh pers itu seperti Pak Dahlan Iskan, Ridwan Effendi, Pak Anergo. Wah, ini menarik ini. Di Mimbar Masyarakat. Awalnya ya? Di sana. Saya masuk sih mereka sudah ini kan. Iya. Oh, sempat di situ lama ya Mas ya? Saya dari 97 itu sampai ke 2004. Masuk lama dong. Ya itu sudah ya lama, kemudian mau pindah ke
ya profesi lain. Iya. Tiba-tiba ada yang minta lagi nih jadi redaktur di majalah eksekutor, ada majalah Oke. detektor, Oke. Iya, 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 iya. jadi redaktur Mhm, gitu kan. mhm. Terus itu kemudian di 2008 itu baru ada vivaborneo.com Oke. 2008. Wah, berarti sampean termasuk yang awal-awal mendirikan media online di Kaltim berarti ya? Iya, Kalau sampai waktu itu 2008 gitu. 2008 itu masih belum ini lagi banyak media online belum ya Mhm, banyak mhm, ya. mhm. Tapi saya kenapa perlu media online itu karena di media cetak itu kan umpamanya seperti majalah yang lokal ya sama mingguan tuh terbitnya kan seminggu sekali. Iya. Kita wawancara dengan narasumber, nanti ada berita yang ini lagi terbaru, mau wawancara ya yang kemarin juga belum terbit gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, itu ini saya. Kemudian juga ada alasan saya vivaborneo.com ini banyak teman-teman media dulu kan masih cetak ya, Iya, iya. yang di harian kadang-kadang beritanya itu tidak bisa naik karena keterbatasan halaman Oke. atau juga kebijakan redaksi, Mhm, ya kan. mhm, mhm. 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi narasumber akhirnya bosan juga. Iya, Ayo iya, sudah iya. silahkan bisa dimuat di media saya Siap. supaya tanggung jawab dengan narasumber tadi wawancara ini tuh bisa ini. Itu Mhm, aja sih mhm. mau pertama kali buat media online ini. Oke. Tapi ada yang saya tergelitik ini, Mas. Kan tidak semua orang mau mendalami ya profesi ini ya, Ya. karena dengan segala macam dinamikanya. Yang saya pengen tahu itu percikan apa pertama sih yang bikin Mas Wiwit itu tertarik ke menjadi pekerja media? Kan Ya, pasti ada tuh percikan ya. awalnya itu. Jadi sebetulnya dari waktu SD saya senang sudah jurnalistik ini. Jadi wartawan itu karena saya ingin itu saya lihat ada peluang jadi wartawan ini bisa nggak usah keliling dunia dulu ya. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Keinginan saya itu bisa menginjakkan kaki di 50 besar Oke, oke. di Indonesia itu kan. Mhm. Dan itu profesi itu di wartawan ada. Itu kan itu Oke. kan waktu SD lah ya kan sampai di SMA tersalur juga di ekstra jurnalistik di majalah Dinding. Oke, Mading. Ya, gitu. jadi iya betul Nah, di Mas. Mading itu juga enak kan teman-teman ekstra yang lain itu kalau ada acara kita diundang, fasilitasnya enak juga itu. Oke, Ya kan oke, ininya oke. kan gitu. Oke. Mhm. Jadi ada kemudahan lah ada acara-acara tuh kita bisa mungkin yang gratis ya Iya, ini aksesnya Mas ya. aksesnya enak Aksesnya. juga gratis juga ini juga ya kan. Itu di SMA itu. SMA di mana, Mas? SMA 2 Samarinda. Oke. SMA Lanjut 2. kuliahnya saya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Mahakam. Jurusannya ya Stikom Mahakam. jurnalistik juga. Ya kebetulan punya Pak Alwi AS yang Iya, pemilik iya. mimbar masyarakat itu. Oke, oke. Berarti kalau saya lihat Mas Wiwit ini mewakili apa ya? 3 tahapan media. Ya. Media Konvensional. iya, konvensional, transisi sampai ke digital. Karena transisi itu galaunya luar biasa loh. Antara kita mau kembangin sama enggak. Iya kan? Bersama gitu ya Mas. Oke, Mas Yakub. Nah, Mas Yakub ini kalau saya lihat ini mewakili generasi baru dari media, pekerja media. Mas Yakub, awalnya terlibat di media, kok tertarik sama media ini gimana, Mas? Jadi kalau dibilang tertarik itu pengetahuan internet itu saya dapatkan sebelum masa kuliah, Bang. Oke. Ramai-ramainya website timbul dari berbagai macam spektrum kelompok masyarakat. Oke. Masih belum merambah ke berita tuh. Semua website, karena dulu saya aktif di organisasi, waktu kuliah di Universitas Muhammad Warman di Visipol, rame. Nah, kemudian saya jadi penulis, jadi bagian yang sering mengisi, mulai menulis. Ketertarikan menulis dari situ bahwa ini bisa jadi satu saluran
bahasanya dulu propaganda. Propaganda. Ya, dalam memperjuangkan teman-teman yang dulu masih bicara idealisme pada suatu kuliah. Aktivis banget ya, Mas ya. Itu Aktivis tumbuhnya banget. memang dari situ, Bang. Jadi Siap. informasi itu memang kita gunakan buat bahwa ini sebagian dari suara kelompok yang membutuhkan. Oke. Nah, jadi ruang website sekarang pertama kali itu dari website organisasi begitu. Iya. Jadi mulai menulis itu mungkin juga nulis tulisan propaganda zaman-zaman saat itu. Jadi melihat media sebagai bisnis itu kemudian usai kuliah. Oke. Melihat lajunya tren internet, ya kan. Kemudian kan belum YouTube belum seperti sekarang, ya kan. Masih Google yang masih baru-barunya tumbuh. Cuma karena melihat bahwa ini adalah saluran, mengikuti perkembangan zaman, saya memutuskan untuk mulai terjun ke dunia media digital ini di 2015. Oke. Ya, 2015. Bukan di perusahaan sekarang, perusahaan yang lama yang sempat kita bangun pertama kali, memang mulai menceburkan diri di situ. Oke. Nah, jadi kalau dilihat bahwa sesuai tema nih ya, cuan dari dunia digital, memang cuan ya. Karena jadi ibaratnya kan gitu kan, Bang. Hidup butuh perjuangan, perjuangan butuh bahan bakar. Betul. Ya, nah, media ini bisa dalam posisi begitu. Siap. Sebagai satu saluran alat perjuangan, ya, dia bisa jadi manifestasi perwakilan suara masyarakat yang membutuhkan, ya, keberimbangan informasi dan lain-lain. Satu sisi itu ada peluang cuannya di dalam ruang itu. Nah, itulah saya memutuskan bahwa ini nggak jauh-jauh banget dari yang sudah kita buat, kita dalamin sebagai informasi yang dilakukan. Nah, ternyata juga ada sisi yang menarik, ya kan? Oke. Mas Yakub, Mas Wiwit sambil diminum, Ya. kita santai aja. Ini Mas Wiwit, ini ada yang menarik. Karena kan Mas Wiwit ini mau melewati 2 tren perkembangan media. Kalau Mas Wiwit lihat, yang membedakan cetak, operasional cetak dulu ya, sama waktu Mas Wiwit aktif di Eksekutor. Saya ingat sekali Eksekutor itu. Dulu terkenal banget, Mas. Iya. Dulu terkenal banget itu, Mas. Eksekutor itu. Nah, sama sekarang media online yang pergerakannya serba cepat. Terasa nggak perbedaan pergerakannya tuh, Mas? Ya, ada perbedaan ya. Saya seperti dicetak itu kan memang biaya operasional cetak itu tinggi juga. Tinggi banget. Ya kan, nggak usah majalah ya, dari tabloid mingguan itu biaya cetak itu mungkin bisa sampai 6 juta gitu ya. 6 juta itu minimal lah. 6 juta itu baru biaya cetaknya. Ketika kita dapat iklan ini, ada yang mau pasang iklan nih, ngasih 3 juta. Iya. 3 juta ya kan, lumayan juga nih kan. Iya. Tapi belum bisa kita apa-apakan ini. Kita masih butuh 3 juta lagi untuk bisa cetak. Ya kan? Carinya. Kita tolak yang 3 juta ini, nggak akan dapat lagi. Orang jerah juga nantinya ngasih iklan, ya kan? Itu belum kita ngasih fee yang dapat iklan tadi ya. Nah, tadi sudah ini. Akhirnya malah kalau cetak tadi harus cari lagi, kerja keras lagi, cari iklan lagi untuk biaya cetak tadi. Kalau nggak ada, ya kita keluar inilah. Pasti, ya kan? Wah. Kalau online, ya kita nggak akan keluar biaya untuk Cetak lagi. cetak nggak Nggak ada ada, biaya ya fisik kan? lah. Biaya fisik nggak ada, bahkan biaya hosting sama ini per tahun juga dibayar, ya kan? Jadi lebih ringan. Berita juga sama, tadi juga nggak usah iklan. Berita tadi 1 minggu setelah wawancara ini mau terbitkan masih cari dana lagi gitu kan. Kalau memang ada dananya media tadi kan lama-lama habis juga itu, ya kan. Tapi kalau online tadi sudah kita bayar ininya setahun, sudah tinggal tiap hari kita berita ini, ya kan. Nah, selain itu juga gini, cetak itu resikonya ketika oke, ada kontrak berita gitu kan, resiko tidak dibayar juga ada, ya kan. Tapi kita sudah keluar modal itu cetak. Kalau online ketika ini ya nggak terlalu rugi banyak, ya kan. Paling kita bayar biaya wartawannya ini aja, itu nggak terlalu besar lah kerugian kalau di online itu intinya. Apalagi kalau di masa waktu Mas Wiwit masih
cetak itu belum ada program kontrak dari pemerintah ya, kontrak pemberitaan. Waktu zaman itu ada, tapi enggak seberapa juga ya Iya. ininya. Oh, sudah ada waktu itu, Mas? Sudah ada. Hmm. Jadi kalau seperti waktu itu saya masih ada 5 mingguan dan 2 harian. Oke. Dan itu masih izinnya kan siup, nggak bisa semua mudah itu ya kan. Oke. Nah itu media-media yang kecil tadi itu ada juga kontrak dari Departemen Penerangan. Surat kabar Oke. surat kabar masuk desa. Ya, ya. Ada. Oh, Nah, iya. jadi iya, ada oke. program Ada. itu. Iya, iya, kontrak iya, itu iya. kita sebarkan di dan masyarakat desa juga masih membaca juga itu kan ada Iya, pada waktu biasanya itu juga ya. di desa-desa juga cara bertani atau apa itu yang di ininya berita-berita itu sih yang dimuat di berita kontrak itu halaman pedesaan itu. Dan kalau dulu baca berita mingguan itu masih dibaca juga karena memang informasi susah didapat ya kan. Iya, Nah, itu tidak semasif tidak ada sekarang. ya bahkan mungkin koran yang dijadikan bungkus kacang pun masih dibaca beritanya. Kalau dulu begitu Iya, ya kan karena iya, memang nggak iya. pernah dapat informasi ini Iya, ya kan. oke, oke. Ya itu ininya. Oke, karena memang waktu itu belum ada Belum HP. belum ada nggak ada Oke. sumber ininya itu aja atau mendengarkan radio, televisi juga terbatas gitu kan. Terbatas Nah pada itu. waktu itu. Oke. Nah, Mas Yakub, ini lintas waktu ini. Beda. Mas Yakub ini kan Aduh. lahirnya dari aktivis ya. Ya, Pasti tulisan awalnya itu kan pokoknya ya gitu kan. Bang. Tapi begitu masuk di dunia ranah bisnis, ternyata harus direm ya. Apa perbedaannya, Mas, antara menulis pada saat kita yang masih di wilayah mahasiswa ya, sama begitu kita berada di wilayah korporasi, yang membedakan itu seperti apa? Dulu itu kan semangatnya mengaktualisasikan analisa, Bang ya. Analisa. Oke. Situasi apapun kita tempatkan pada satu cara pandang tertentu. Nah, ketika sudah dia masuk ke dalam dunia industri, memang itu tadi. Menyesuaikan ya. Jadi antara idealisme dan dapur rumah tangga itu harus nge-match ya. Seimbang. Ya. Dan juga memang tidak semua dengan lajunya industri sendiri nih, Bang, dengan lajunya internet. Jadi tidak semua informasi yang berat, cara pandang itu kan cukup berat membacanya, itu menjadi digemari. Oke. Ya kan? Dulu belum selaju sekarang TikTok, Instagram, dan lain-lain, masih kanal website. Sumber informasi transisi pasca konvensional itu adalah memang website, ya kan? Nah, yang punya klaim soal itu adalah website, ya secara jurnalistik tuh. Jadi melihat itu sebagai sebuah industri yang memang harus berkompromi, berkomprominya dalam kepentingan bahwa kita kan mengenali pasar nih, Bang, ya kan? Membuat idola jurnalistik dalam media cyber ini kan produk kita ini kan menyesuaikan pasar. Teman-teman yang berusaha ini juga pasti tahu lah ya, bahwa siapa pembaca websitemu, kita harus kenali data-data hal itu sehingga kita bisa menentukan konten apa nih yang mau kita keluarkan. Kemudian kan ada tuh narasi begitu di tengah jalannya nih, yang tadinya semua informasi kita olah. Cuman akhirnya di perkembangan saat ini, kalau dulu masih memang pokoknya kritik isinya. Nah, belum melihat segmentasi bahwa kayak peristiwa itu menjadi bagian informasi yang menarik, yang dilihat oleh banyak orang. Ya. Nah, itu yang kemudian saya hadapi mengenali industri ini di periode-periode itu, Bang. Jadi mengadaptasikan, sebenarnya mengupgrade diri juga, ya kan? Tadinya kita pokoknya ini kritik gitu, akhirnya kita masuk ke dunia jurnalistiknya. Nah, ada rambu-rambunya ternyata, ada aturan mainnya yang harus kita ikuti sebagai pengusahanya. Ya, gitu. Ada biayanya. Ada biayanya. Dan itu apa ya, Bang? Nggak kalau dibilang tadi sempat kurang lebih dengan media konvensional, kalau sekarang bahkan media cyber tuh biayanya juga nggak sedikit, Bang. Ya kan? Ya. Untuk tenaga kerja aja itu sudah menyerap lumayan. Ya. Ya, tenaga kerja belum
menggunakan tools berbayar, ya kan, menggunakan teknologi yang lain-lain, dan itu nilainya cukup besar. Karena saya punya catatan tuh Bang, seperti kayak sekarang, laju industri informasi tidak hanya lagi dari website, tapi dari platform yang lain. Nah, TikTok, bahkan semua artis Eropa kalau mau promosi lagu lewat TikTok sekarang. Yang tadinya YouTube lari ke TikTok, ya kan, Instagram dan lain-lain. Nah ini menurutku yang jadi titik seru di kita yang mengelola bisnis ini. Ya, bahwa kita harus akuin kayak kemarin di pemilu contoh, disinformasi kan tinggi sekali Bang, antara informasi kampanye dengan proses jurnalistik. Nah, ini yang juga saya hadapi di transisi dari 2015 mendekati pemilu kan, waktu itu proses pemilu kita harus bisa ngelihat segmentasi jurnalismenya di mana, faktanya di mana, terus konten sponsornya di mana kan gitu. Ini yang melihat, nah ini iklan iya, ya kan, cuan iya, terus sisi ini wah gimana nih kan gitu. Transisi itu sih Bang, kalau di saya pribadi sebagai pengelola media yang tadinya hidup menulis itu melalui cara pandang, masuk ke dunia jurnalistik, dan itu hal yang berbeda. Ya, menempatkan dia sebagai industri jurnalistik itu yang adaptasinya harus teman-teman melihat banyak hal yang harus kita bangun, pilar-pilar digitalnya. Ya, itu banyak hal. Iya. Mas Wid, kalau mau nggak apa-apa, kita rolling aja. Iya. Kalau mau break apa aman aja Mas. Oke. Nah ini menarik. Nah ini sudah agak-agak anu nih. Sambil spesifik ya. Sambil makan kacang nih ya. Aman, gas. Ya seperti tadi Mas aku bilang, ternyata kalau mau lebih berkembang, mau lebih dibaca, kita harus mengikuti tren digitalnya juga. Ya. Tools-toolsnya, yang ternyata tidak semuanya gratis. Ya, jadi sebenarnya kalau secara operasional modalnya tidak begitu jauh sama zaman konvensional. Ya. Sebenarnya ya Mas ya. Sebenarnya kalau diseriusin ya memang modal harus ini, ada modal yang pengusaha tadi punya modal memang gitu kan, harus itu. Nah Mas Wid, saya mau nanya, total kan Mas Wid ini juga pengurus di PWI, ketua juga SMSI. Di Kaltim sendiri ada berapa media online yang terdata, Mas? Artinya kalau terdata itu berarti badan usahanya sudah ada ya berarti? Iya. Oke. Jadi kalau saya ini terdata di 3 asosiasi perusahaan media siber yang merupakan konstituen Dewan Pers ya. Jadi seperti AMSI, JMSI, dan SMSI. Di AMSI itu saya dapat informasi sekitar 24 media. 24 media. Mungkin bulan lalu lah ya itu ya yang terakhir. Kemudian di JMSI itu mungkin ada 100 lebih. 100-an gitu kan. Dan SMSI sendiri saat ini data terbaru itu ada 210. Jadi kemungkinan ya 300 ya 350 media yang terdaftar di 3 asosiasi ini di Kaltim. Itu Mas perkembangannya yang paling drastis pertumbuhannya itu apakah memang baru-baru ini saja atau memang dari sebelum-sebelumnya atau 5 tahun lalu sudah seperti itu? Kalau saya ngeliat bisa dari SMSI ya, karena saya kebetulan di situ. Itu di SMSI itu di tahun 2019 itu 5 media baru tergabung. 2019? Iya, itu baru 5 media. Kemudian di tahun 2000 itu ada sekitar 20 media. Ya kan, 2021 itu ada sekitar 60 media ya kan. Terakhir sekarang sebetulnya yang pernah mendaftar di SMSI itu ada 300 lebih media. Tapi kita di sini kan data setiap tahun, ada mungkin yang sudah tidak aktif lagi atau dia pindah organisasi, itu di angka sekarang 210. Berarti hanya rentang waktu 5 tahun
Ya, Pertumbuhannya ya. sudah seperti itu Mas ya? Dan itu sebetulnya sedikit ketentuan yang ada ini kan ketentuan ada Pimbret itu harus kompetensi utama. Nah, kalau Persyaratannya ya? tidak ada persyaratan itu mungkin ya Lebih banyak lagi? lebih banyak lagi gitu kan. Itu jadi persyaratan membentuk media tadi ya eh, banyak yang mau itu bentuk itu. Kalau maunya semua wartawan atau pemilik ini nggak punya cuma kompetensi muda aja, nggak ada ininya Pimbretnya gitu kan. Padahal Pimbret di media itu sangat penting. Cuma kan ada kebijakan ya Mas ya, namanya kalau dia sudah pernah UKW utama Ya. yang layak menyandang status Pimbret, dia maksimal bisa mimpin media berapa media tuh Mas? Kalau untuk terverifikasi Dewan Pers itu maksimal 2 seluruh Indonesia. Itu otomatis langsung terkunci gitu kan. Oke. Tapi kalau di organisasi itu masing-masing beda juga. Kebijakannya ya? Kebijakannya beda. Kalau di SMSI sendiri saya kebijakan dengan memang di Kaltim ini kompetensi utama itu baru sekitar nggak sampai mungkin ada 90-an ya. 90 kompetensi utama. Karena untuk kompetensi utama itu kan dia harus ikut kompetensi muda 3 tahun kemudian baru madya. Jenjangnya ya Mas ya? Perlu waktu 5 tahun. Iya. Itu ininya jenjangnya itu. Jadi terbatas sekali. Itu. Benar sih Mas. Jadi di organisasi kami satu Pimret itu bisa maksimal 2 media di kabupaten kota masih bisa. Tapi nanti ke depannya kita karena kita akan meningkatkan kualitas media tadi, mungkin kita tetapkan ya satu media, satu Pimret 2 media, kemudian harus punya redaktur yang tingkat madya. Nah itu lebih ini lagi. Tapi itu kan untuk media itu sendiri juga. Persaingan itu ya tadi kualitas itu harus ditingkatkan. Oke. Nah, ini semakin asik nih. Mas Yakub. Siap. Ini sebagian besar, ini kan Mas Wiwit sama Mas Yakub ini kan juga ya, artinya pengurus asosiasi media juga ya. Artinya kan sudah ada gambaran ini. Ternyata kalau saya nyebutnya itu di atas 90% hidupnya media online itu sangat-sangat bergantung dengan APBD. Dengan pola apapun lah gitu ya. Kalau dari sudut pandang Mas Yakub sama Mas Wiwit ya, Mas Yakub dulu ya. Sebenarnya selain produk berita, apa saja sih yang bisa kita kembangkan dan bisa kita tawarkan ke pembaca kita tanpa harus melalui pemerintah lewat APBD tadi. Gitu. Kira-kira kalau dari sudut pandangnya Mas Yakub ini potensinya kemana aja itu? Ya, ini itu menarik Bang. Itu jadi perbincangan khususnya di teman-teman yang sedang konsen bicara bisnis ini. Yang harus kita tahu dan kita pahami bahwa transaksi digital untuk platform semua media digital itu Indonesia 2024 itu menyumbang 90 miliar US dollar. Ya, itu angka yang luar biasa ya. Putarannya ya. Ya. Dan untuk media cyber itu menyumbang 20,22 atau 21%. Oke. Ya, dari nilai itu. Ya. Berarti secara signifikasi bisnis masih ada. Nilai 22% dari angka sekian puluh miliar US dollar itu cukup besar ya untuk Indonesia. Kalau dulu atau sekarang ya untuk media cyber kan harus masih diakui bahwa media yang dulu ya konvensional juga merubah dirinya sebagai media cyber. Kan kita tahu bersama. Kayak grup-grup yang sudah ada nih loh. Ya. Belum yang kemudian memang sudah sejak awal kayak Detik, kayak Ida, teman-teman yang lain itu sudah memang dari awal membangunnya adalah media cyber. Masih berada di pusaran itu. Nah, kenapa dari sana aku berangkat? Kemudian kita melihat dia secara lokal. Nah, tadi kalau berangkatnya adalah informasi itu adalah rujukan utama, produk jurnalistik ini adalah rujukan utama, maka seiring berjalannya pembangunan apapun yang dilakukan negara, pemerintah, sektor swasta dan lain-lain yang menjadi garda utama
memberikan informasi yang valid itu adalah teman-teman media darling saat ini. Oke. Ya kan teman-teman media online. Ya. Kenapa media online? Karena satu, laju internet, laju informasi memastikan maksimal kurang lebih 5 sampai sekian menit berita sudah bisa dikonsumsi oleh publik. Ya kan? Nah, ini yang menurutku bahwa ini pasar. Dan kenapa sekarang teman-teman masih bersandar pada APBD ya atau bersandar pada kontrak pemerintah adventorial. Nah, memang butuh energi yang besar untuk membangun. Makanya tadi saya bilang tidak sederhana membangun sebuah platform bisnis media digital. Ya, ada struktur yang harus dipenuhi yang tadi dibilang oleh ketua saya bahwa satu perusahaan selain dia berbadan hukum, dia harus memastikan bahwa secara redaksional dia ada. Ya, unsur-unsur yang ditetapkan oleh teman-teman jurnalistik ada pemangku redaksi di utama, ya ada yang media dan muda di setiap strukturnya. Bahkan ada editor, ada administrasi lain. Itu kan butuh energi yang besar. Benar. Nah, tapi memang teman-teman juga tidak sedikit harus lebih membuka bahwa ada potensi lain yang sudah dikembangkan oleh teman-teman yang super power yang besar yang bisa kita gunakan oleh teman-teman media lokal. Ya. Kan kebanyakan SMSI ini aku ambil SMSI ya Bang ya. SMSI ini kan kebanyakan himpunan semua media lokal. Ya. Di seluruh Indonesia tuh. Ada di dalam tubuh SMSI. Ya, maka sebagian besar masih bergantung pada adventorial dari pemerintah setempat. Kalau aku sih bilangnya Bang, bahwa pemerintah memang harus menjadi partnership yang baik. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi dihantui dengan disinformasi dan misinformasi dari platform digital TikTok, Instagram, yang memang konten informasi dan itu adalah kebanyakan platform jual beli, ya, maka lembaga perusahaan pers inilah yang menjadi mercusuar untuk jalannya proses demokrasi di daerah. Dia matanya Bang, ya kan? Dan sangat wajar kalau pemerintah bahkan harus punya harus punya perhatian, bukannya perhatian, harus memastikan tumbuh kembangnya pasar ini yang juga mempengaruhi pembangunanmu. Misalkan TikTok kita sudah yang nge-view satu konten sudah 1 juta atau minimal 450.000. Itu bisa kita buang sebagai ruang-ruang income buat perusahaan ya dalam bisnis ini loh Bang ya, dalam bisnis ini. Itu bisa. Karena jelas kita punya struktur redaksi yang jelas ketika siapapun bahkan swasta. Nah, ini yang catatan sih bagi saya bahwa kenapa swasta sekarang lebih percaya influencer ya ketimbang produk jurnalistik. Nah, karena apa? Swasta tujuannya adalah banyak dilihat, ya kan? Banyak dilihat, kontennya menarik. Nah, banyak dilihat dan konten menarik itu memang harus diakui masih dipegang oleh teman-teman yang konsennya hanya konten kreator. Ya. Kita sebagai penyedia informasi yang sebenarnya itu punya beban ganda. Kita harus, tadi saya bilang, kita harus menjaga idealisme kita. Contoh misalkan, ada perusahaan tambang yang mau berikan. Ini perusahaan tambangnya ternyata punya pelanggaran. Ya kan, pernah melakukan kerusakan lingkungan. Begitu kita mau beriklan, wah ini persoalan. Satu sisi itu hal jurnalistik harus kita kampanyekan kan. Nah ini irisan ini Bang di kita itu. Kalau teman-teman influencer bisa aja semua yang penting dia bayar dia makan. Nah itu yang kemudian saya juga ingin menekankan bahwa spektrum apapun baik pemerintahan, stakeholder, swasta dan lain-lain bahwa teman-teman harus tahu informasi yang kredibel di tengah laju informasi dan teknologi AI harus dikunci oleh manusianya. Lewat mana? Proses jurnalistiknya. Karena apa? Mencapai jurnalistik muda, media, utama, ini berproses. Teman-teman belajar secara personal, belajar secara bisnis, ya kan kemudian bisa mengambil hal itu Bang. Nah makanya saya berani mengatakan bahwa yang punya hak paten untuk informasi itu berimbang, kita.
teman-teman yang sedang melakukan usaha pers jurnalistik kita. Iya, iya. Nah, cuman kan lagi-lagi itu persoalannya. Traffic itu selalu jadi persoalan. Iya. Ya, monetasi di setiap platform itu selalu jadi persoalan. Makanya kalau saya dan mungkin di teman-teman yang lain melihat bahwa harus ada edukasi ini juga ke teman-teman stakeholder yang terkait. Harus lihat loh, pemerintah contohnya ya. Kalau lihat dengan ratusan yang dibilang oleh ketua saya tadi, ada ratusan orang yang hidup, berkembang, bertahan diri, membangun industrinya. Ya. Itu catatan bagus dong buat pemerintah setempat. Ya kan? Teman-teman juga harus lihat nih, melek. Sekarang industri yang sedang marak itu bukan industri seperti dulu, pabrik dan lain-lain. Industri-industri seperti kita, Bang, jasa. Yang itu, ya. iya, itu menyerap tenaga kerja yang lumayan. Contoh, di perusahaan abang, perusahaan saya, itu udah berapa yang store ke BPJS. Ya kan? Dia menjadi rules bagian jalannya perekonomian. Ya, walaupun ada candaan bahwa kita ini masih UMKM. Iya, nggak apa-apa. Cuma kan kita punya kontribusi yang jelas. Kita bayar pajak. Setiap produk kita kena pajak. Nah, sekarang saya tanya, teman-teman di platform lain, influencer itu kena pajak apa tidak produknya? Betul. Ya kan? Kita kena pajak, Bang. Ya kan? Produk mana yang abang keluarkan nggak kena pajak sekarang? Betul. Kena pajak, langsung dipotong. Apalagi dengan pemerintahan. Ya kan? Dengan swasta pun begitu. Nah, makanya ini yang satu hal yang harus kita bongkar, bahwa bersandarnya teman-teman pada APBD itu oke. Ya, cuma tidak serta-merta. Oke. Teman-teman perusahaan pers juga harus melihat peluang-peluang lain. Ya, peluang-peluang lain. Contoh kayak IDN tuh. IDN itu kan kalau kita tahu punya kanal-kanal situs-situs yang ngambil dari mereka dan segmentasinya berbayar. Oke. Ya, tidak hanya lifestyle-nya, tapi misalnya soal cooking, memasak, begitu memunculkan satu, membantu traffic, ya kan? Dengan rasa itu membantu traffic, dan itu lumayan buat kita bicara soal mengelola media lokal ini. Makanya inovasi dan perkembangan itu harus selalu ditekankan, teman-teman. Jadi tidak stuck hanya sampai pada ayo ada anggaran, ada perusahaan media kita buat, cuman dia tidak dipikirkan, tidak dikelola secara profesional. Nah, itu juga jadi catatan. Nah, cuman juga saya ingin menegaskan bahwa jangan dibandingkan lajunya konten influencer dengan produk jurnalistik berbeda. Influencer, misalkan contoh nih Bang ya, teman-teman yang mengandalkan Instagram, TikTok, misalkan ada kejadian ya kebakaran A, B, C, dan D, udah. Kalau kita kan nggak bisa, masuk dulu dari penelitian redaksi. Informasinya bener nggak? Kamu nanya sama siapa nih orang? Ya kan, dia nih cocok nggak jadi seorang yang jadi narasumber? Dia tahu medan sumbernya apa enggak? Kan kayak gitu tuh Bang. Beda. Makanya saya ingin menekankan juga walaupun kayak misalnya di swasta itu nggak jadi pertimbangannya, tapi di pemerintah itu juga harus jadi pertimbangan. Ya, ini sedikit menggelitik nih Bang. Jangan sampai yang sempat ramai kemarin bahwa gubernur konten itu mengambil semua produk konten sebagai jalan pintas promosi pemerintah, itu hanya patah-patah. Seberapa besar sih Bang, misalkan produk konten itu bisa menguat satu program pemerintah? Misalkan. Yang punya energi buat itu kita. Bahwa contoh misalkan program gubernur yang sekarang, ya, yang sudah 100 hari ini, informasinya, dan baik, katanya, mudah-mudahan, ya kan? Ya kan, mudah-mudahan, ya kan Bang, mudah-mudahan. Kan kita sebagai warga harus mendoakan pemimpinnya Bang, mudah-mudahan baik, ya. Nah, cuma sebagai kacamata jurnalistik bisa kita kritik. Oh, ternyata Pak programmu belum sampai sini, ya kan, belum sampai sini. Itu tugas kita, dan itu tidak bisa diambil perannya oleh influencer. Ini yang menurut saya menarik. Jadi teman-teman jangan patah semangat dan hanya berpikir bahwa oh sumber kita cuma pemerintah. Enggak. Ya, pemerintah memastikan industri ini berjalan wajib. Itu wajib. Karena apa? Kita ini bagian yang saya bilang, media lokal ini mercusuar demokrasi.
Kalau kau mau jalannya program pemerintahanmu benar, terekspos dengan baik, terpublikasi dan termonitor dengan baik, salah satunya adalah kita sebagai komponen demokrasinya. Ya kan gitu, Bang. Nah, kalau aku sih dari gitu tuh, Bang. Banyak kali memang. Nggak Makan apa-apa. kacang kayak gitu. Ya. Terlalu serius. Iya. Mas Wiwit kan terposisi sebagai ketua asosiasi. Kan tidak bisa kita pungkiri juga kualitas media itu kan tidak merata. Ya. SDM-nya juga tidak merata. Terbentuknya juga dengan berbagai sebab dan latar belakang ya. Iya. Ada yang memang benar-benar pengen mendalami. Ada memang yang seperti tadi Bro Yakub bilang itu memang dia turunan dari media konvensional. Iya. Atau memang grup yang memang sudah dari awal serius di media. Tapi kan tidak bisa kita pungkiri juga ya Mas Wiwit ya. Sekarang kan banyak tren media tuh hadir justru karena celah-celah anggaran. Dari celah anggaran yang artinya ya mungkin tidak semua. Ya. Tapi kan ini kan kita temukan di lapangan juga. Yang Ya. mereka tuh begitu kelihatan, begitu kontrak ada. Nah maksudnya supaya kualitas mereka ini sama, sebenarnya kita tuh butuh apa sih supaya kita tuh lebih kompak, supaya standar kita itu paling tidak usah harus sama, mendekati aja. Supaya tidak kalah, seperti Mas Yakub bilang, kita tidak kalah tuh sama traffic-trafficnya platform lain. Ya, Kayak gitu, Mas. itu tadi kan sudah ini, di media tadi kan dibandingkan sebelum-sebelumnya, saya nilai sih sekarang sudah bagus lah ya. Oke. Seperti ada tadi utama itu tadi kan Oh, lebih ke persyaratan ya Mas ya? jelas itu. Kita bisa melihat media ketika lihat dulu, ini berarti ini media ini tidak punya redaktur, itu sudah terlihat dari Tulisannya. tulisannya sudah ada. Ini mungkin wartawan buat berita langsung dia yang mengupload tanpa ada proses editor dari redaktur atau pembagian, itu bisa kita lihat. Oke. Nah, tapi itu kan media yang begitu, kepercayaan pembaca atau masyarakat juga nggak ini juga ya kan, wah akan ditinggalkan juga ya kan. Dia harus meningkatkan kompetensi wartawannya, pengelola redaksinya itu ya kan, tanggung jawabnya ya kan, itu bisa kelihatan. Dan itu kita di Kaltim ini perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM wartawan itu cukup bagus. Memfasilitasi ada uji kompetensi wartawan, kemudian asosiasi wartawan dan media juga Aktif ya Mas ya? melakukan pelatihannya itu untuk misalnya kelihatan lah ini. Mas, tadi menarik nih Mas Yakub bilang, karena sebenarnya kayak geli-geli gimana gitu ya kita geli-geli gimana gitu kita kalau ngelihat ya yang liput kita di lapangan ya, capek-capek kayak macam ya taruhlah di media Kaltim ini kan kita khusus ada Mas yang untuk kejadian kita taruh satu orang tuh, mau apapun dia, mau banjir apa, tapi Bang, aduh Bang naik di IG ini Bang, aduh Bang naik di sini Bang. Nah itu memang kita tidak bisa hindari karena begitu tuh barang sudah masuk di ranah umum ya sudah bisa diakses siapapun gitu. Cuma kan memang yang tadi Mas Yakub ulas kan, kita yang membuat itu secara profesional, kita yang kelola, kita yang edit, itu redakturnya kerja, baru kita upload secara cepat. Ternyata ya kadang apa ya, ada yang ngambil ada yang ngambil set langsung, dan proses monetasinya ke dia Mas, bukan ke kita. Ya kalau saya melihat sih itu ya tantangannya kita juga, gimana caranya supaya, makanya kalau di kita Mas di media Kaltim akhirnya ya itu kita mau capek, kita akhirnya harus capek. IG-nya kita urusin, orang yang khusus di IG kita urusin, jatuhnya memang operasional lebih tinggi jatuhnya, tapi daripada kita terus-terusan ditelikung Mas. Ketika kita sudah ini ya, apa yang kita buat, kita publikasikan nanti kan memang untuk
kita ikhlaskan untuk bisa dilihat banyak orang. Betul, Ya Mas. sudah begitu kan, ininya, ternyata memang ini tapi tadi kita harus punya IG lain, ini juga, media pers ini adalah, media yang dipercaya Oke. gitu kan. Data kita juga, informasi kita juga harus, lengkap. Ya yang comot-comot tadi mungkin ya selintas-selintas saja dia, Iya, nggak iya. ini, tetap nanti ya, mungkin perlahan-perlahan, eee, masyarakat tahu ini sumbernya dari mana, ya kan. Jadi nanti akan mencari, masyarakat mencari ini sumber pertamanya, larinya pasti ke sana, Oke, gitu. oke. Saya percaya itu, dengan media itu sebenarnya, ya kan. Jadi yang mau mencomot-comot ya nggak bisa di ini, saya kira dipertanggungjawabkan Oke, ya. oke. Orang juga mau klaim atau apa memperjelas, "Oh ini ternyata beritanya, eee, kurang tepat," pasti Iya, ke iya. media ini kan, kalau ke lain nggak bisa dia, ya kan. Itu, saya kira begitu sih. Iya, Mas Wid, ini kan ada juga yang menarik. Ternyata seiring belakangan, kalau dulu kan kita masih awal-awal merintis di media ini kan kita kita nggak terlalu peduli tuh sama asosiasi ya. Kita nggak terlalu apa sih ngapain capek-capek. Ternyata belakangan ini kita lihat traffic atau apa ya, keinginan teman-teman untuk yang bergabung di asosiasi itu sebenarnya cukup tinggi, Mas ya. Iya. Nah, cukup tinggi. Jadi maksudnya teman-teman sekarang sudah mulai peduli pada kualitasnya, pada kualitas asosiasi yang menaunginya, terus juga bagaimana nanti ke depannya seperti apa. Nah, kalau dari apa ya, dari sudut pandangnya Mas Wid sama Mas Yakub nih, sebenarnya harapannya sebagai pemilik media ya, dengan adanya asosiasi ini sebaiknya kita tuh bikin apa sih? Kita tuh harus ngapain dulu yang paling terdekat itu sebagai dari sudut pandang pemilik media? Mas Wid dulu deh. Ya, kalau di asosiasi itu kan, baik itu asosiasi profesi wartawan atau, eee, perusahaan, kalau saya sih, bilang ke teman-teman itu, jangan kita masuk asosiasi ini lihat untungnya apa, Oke, tapi pasti tidak rugi, oke. ya kan, pasti tidak rugi. Karena di asosiasi ini banyak informasi-informasi ya seperti tadi, pelatihan peningkatan, ya di profesi ada, ini juga, asosiasi tadi juga melindungi, Ya, ya kan. Kalau seperti saya kebetulan juga di PWI, ya. ya kan, ketika ada wartawan yang ada kasus-kasus PES, itu biasanya yang ditanyakan dulu itu ketua PWI dulu dipanggil, dengan di Polda atau di apa, dimintain keterangan. Apapun kasusnya wartawan itu. Iya, kita usahakan bahkan beberapa kali wartawannya tidak sampai dipanggil, kita selesaikan dulu. Oke, Di media begitu juga di, perusahaan. Ya. Ketua asosiasi dulu, ini anggotanya anggota apa? Oh SMSI, ketuanya dipanggil dulu. Ya. Selesai tanpa, pemilik media atau pemiliknya dipanggil. Udah selesai tuntas dulu. Itu yang, masuknya tadi ada perlindungan, asosiasi tadi. Itu kan belum lagi bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Iya, aturan-aturan main lah di situ ya. Oke. Nah, Mas Yakub, ya kalau ini Mas Yakub ini saya nanya lebih soalnya dia berada di wilayah yang memang tantangannya lebih besar. Dia masuk di generasi yang memang sudah begitu masuk, wah, lawannya sudah banyak banget ini. Banyak. Nah, kan apalagi termasuk Mas Yakub ini kemarin termasuk yang mengajukan diri ya sebagai pengurus asosiasi. Nah, dari sudut pandang Mas Yakub, sebenarnya apa sih yang mau di-grabbing nih lewat asosiasi itu? Jadi sederhananya bahwa iklim bisnis negara kita ini, Bang, dia akan terakui dan dilihat ketika ada proses-proses seperti ini. Ya. Kita bisa kemudian dikatakan sebagai konstituen Dewan Pers karena ada badan organisasi yang sedang kita bangun. Oke. Ya kan? Jadi mendekatkan bahwa kita lah yang punya
paten jurnalistik Hmm. adalah kita sebagai organisasi pengusaha yang mempunyai kedekatan baik dan terhubung baik dengan Dewan Pers. Oke. Satu, bahwa sebagai teman-teman yang bermain bisnis, memastikan bahwa produk kita, nilai jual produk kita itu terakomodir dengan pasti secara jurnalistik adalah kan Dewan Pers, Pak. Ya kan? Sehingga memang secara hukum kita lah berbisnis yang menjalankan itu. Makanya asosiasi itu sebagai suatu hal yang penting. Buat apa? Buat aturan main. Oke. Ya kan? Karena iklim bisnis itu tidak akan terakomodir, dilihat, tervalidasi bahasanya, Bang. Bahasa sekarang itu untuk apa di bisnis itu. Nah, asosiasi pers yang memvalidasi hal itu bahwa pertama, bahwa kanal web ini benar dia melakukan proses jurnalistik dengan baik karena SMSI. Oke. Ya kan? Sudah pasti itu. Karena jaminannya ada SMSI. Karena apa? Mau jadi anggota SMSI aja kita sudah punya syarat. Ya kan? PT-nya harus ada, kamu harus bayar pajak, ya kan? Pimretmu harus ada, ya kan? Jadi sebelum kau masuk ke dunia bisnis, ya kan? Ya, ini kita kasih rule-nya nih. Begini loh. Biar apa? Biar secara supra dan infrastruktur perusahaanmu itu memenuhi syarat. Terpenuhi untuk ikut berlaga di bisnis ini. Asosiasi itu dalam hal itu, Bang, penting. Nah, kemudian secara organisasi dia melakukan banyak hal kegiatan. Contoh soal peningkatan kapasitas. Ya, kayak contoh gini. Kita tadi ada ratusan media pers, Pak. Cuman yang baru standarisasi UKW utama kita baru 90. Itu persoalan. Persoalan bagi kita yang bicara bisnis ini. Maka sebagai asosiasi yang ada di situ ya harus ikut mendorong, membantu teman-teman AJI, PWI, IJTI, ya kan, menjadi bagian penyelenggara peningkatan kapasitas itu. Karena keproporsionalan itu kita butuhkan di perusahaan kita kan, Bang? Iya, iya. Ya kan? Nah, itu ruang-ruang begitu salah satu bagian yang mendorong penguatan, misalkan contoh pelatihan pajak dengan teman-teman, ya kan, peningkatan produk. Nah, itu menurutku jadi agenda ke depan, Bang. Ini yang jadi sekarang jadi pilot project kita di SMSI Kaltim. Kita sedang membicarakan soal proses networking lokal. Ya kan? Networking lokal ya? Ya, networking lokal. Jadi yang selama ini kan gajah-gajah ibu kota masuk ke daerah kita bawa networking nasional, ya kan? Wah, ini ya kan sudah masuk. Wah, berarti mereka itu baiknya menurut saya, Bang, bahwa mereka melihat bahwa ada potensi bisnis yang baik di sini. Mereka datang. Nah, kita jangan gagap tanggap. Oke. Teman-teman lokal. Nah, makanya kalau kami di SMSI ya, kita sedang merumuskan ini secara bertahap dengan teman-teman kemarin di musyawarah kita bersepakat untuk bicara membangun networking dengan lokal. Nah, itu yang menjadi catatan di kita SMSI bahwa selain yang lain-lain bahwa ada terobosan bisnis. Jadi kalau teman-teman masuk SMSI, benar bilang ketua tadi, ya tidak akan ada rugi. Kenapa? Ada latihan-latihan basic yang nggak teman-teman dapatkan. Contoh terdekat kemarin di Rakerda juga kita bahas. Kita akan berikan tips and trick teman-teman yang sudah lolos verifikasi Dewan Pers. Teman-teman yang terkendala ngurus peraturan perusahaan, teman-teman yang terkendala soal BPJS akan kita latih. Ini loh trip and tricks-nya biar proses perusahaanmu baik secara administrasi kenegaraan. Nah, ini, Bang, kalau hal ini masih belum melihat pemerintah, saya juga pemerintah kita ini gimana nih? Kita sudah berupaya mematuhi aturan. Nah, belum lagi di soal pergub lah, Bang. Ya, walaupun kita belum bicara ya. Belum bicara soal pergub ya, cuman teman-teman juga tahu kita asosiasi ini sudah membenahi diri loh untuk menyesuaikan dengan arena yang kamu buat. Ya, tolong iklimnya disiapkan dengan baik. Berarti soal pergub ini kita bahas di edisi selanjutnya nanti. Boleh tuh. Edisi tajam ya. Pergub
Ya kan? Kalau bisa dengan Pak Gup juga nggak apa-apa. Iya. Sih, Pak Gup. Pak Gup, dipanggil Pak Gup. Siap. Oke, sudah panjang lebar ya. Luar biasa ini. Saya pun yang bekerja di media sekian lama, akhirnya tahu juga banyak hal dari perbincangan tadi ya. Mulai dari bagaimana minat, alasan, latar belakang sampai sebenarnya kendala-kendala apa yang kita dapat di lapangan gitu. Bahkan kendala itu bisa juga malah berasal dari perusahaan itu sendiri ya. Secara kualitas ya harus meningkatkan kualitas kita gitu ya. Oke. Nah, kalau biasanya di episode formal ini Mas, saya bilangnya closing statement. Iya. Keren ya. Closing statement itu. Jadi kalau saya bilangnya ya udah kata-kata penutup deh. Apa yang artinya harapannya kepada dunia yang sangat-sangat kita cintain, yang sedang kita kembangkan ini. Silakan Mas Wiwit. Ya, kalau saya sih memang di media ini kita memang harus serius dan ditekuni. Tekuni Mas ya. Nah, ini nanti ya hasilnya pasti baik kok. Harus diseriusin dan ditekuni. Siap. Mas Yakub, gas. Ya, media lokal itu mercusuar demokrasi. Ya, Mantap kali. untuk menjaga mercusuar tetap nyala kan kita harus memastikan listriknya tetap nyala, Cocok. ya kan? Dan cara memastikan listriknya nyala adalah tetap menjaga idealisme jurnalistik kita, berinovasi dan inovatif, ya dalam lapangan mencari cuan. Itulah. Siap. Itu. Gitu ya. Cuannya itu. Cuannya itu sesuai dengan tema. Oke, ya terima kasih ya sudah mengikuti konten kita kali ini. Temanya menarik sekali karena ini tema sebenarnya yang jarang-jarang ada. Tema yang membahas soal diri sendiri. Iya. Jarang-jarang ada karena pekerja media itu kan biasanya mainnya silent. Mereka nggak suka tuh diutak-atik dalam dapurnya segala macam. Cuma kali ini kebetulan teman-teman kayak Mas Wiwit sama Mas Yakub ini mau kita sharing bersama soal bagaimana sih mengelola media online. Kita sudah bisa tahu ternyata prosesnya seperti ini, tantangannya seperti ini. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Siap. Hei, mantap.